Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Udara lembab menusuk kulit, seperti ada kabut tipis yang sengaja menutupi jalanan sepi di pinggiran kota. Lampu jalan jarang-jarang, beberapa di antaranya mati total, menyisakan kegelapan yang hanya ditemani suara serangga dan langkah kaki seorang pemuda bernama Ardi. Ardi adalah mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang sedang mencari topik unik untuk skripsinya. Teman-teman seangkatannya memilih tema yang aman, analisis laboratorium, penelitian medis biasa, atau studi klinis. Tapi Ardi tidak. Dia merasa butuh sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang akan membuat namanya dikenang. Beberapa hari lalu, ia menemukan artikel lama di perpustakaan kota. Artikel itu bercerita tentang sebuah rumah sakit tua yang ditutup mendadak 20 tahun lalu. Konon, penutupan itu disebabkan skandal malpraktik besar-besaran. Ada desas-desus mengenai eksperimen medis ilegal, pasien yang menghilang, dan dokter yang tiba-tiba berhenti tanpa jejak. Rumah sakit itu akhirnya ditutup pemerintah. Tapi sejak saat itu, menjadi bahan cerita mistis warga sekitar. Rumah Sakit Jiwa Harapan Baru, begitu namanya tertulis di koran usang. Sekarang, orang-orang lebih sering menyebutnya Rumah Sakit Terbengkalai Ujung Kota. Ardi tahu, masuk ke tempat itu berisiko. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut. Ia berpikir, kalau bisa mengumpulkan dokumentasi medis, arsip lama, atau bahkan bukti eksperimen yang ditinggalkan, maka skripsinya akan berbeda dari yang lain. Tidak hanya berbeda, mungkin akan viral. Malam itu, dengan membawa tas ransel berisi kamera, senter, buku catatan, dan voice recorder, Ardi melangkah menuju gerbang besar yang sudah berkarat. Pintu gerbang itu sebagian roboh, catnya terkelupas, dan di tengahnya tergantung papan usang bertuliskan, "Dilarang masuk area berbahaya." Ia menyalakan senternya. Sinar putih menembus debu dan kabut tipis. Dari luar, bangunan rumah sakit tampak seperti raksasa tidur yang sudah lama dilupakan. Jendela-jendela pecah, beberapa ruangan gelap gulita, dan dindingnya dipenuhi lumut serta coretan vandalisme. Ardi menarik napas panjang. Kalau aku berhasil dapat arsip di sini, nggak ada dosen yang bisa menolak skripsiku. Gumamnya pelan, mencoba mengusir rasa takut. Ia mendorong gerbang berkarat itu. Suaranya berdecit panjang, melengking menusuk telinga, seolah-olah bangunan tua itu menjerit menyambut kedatangannya. Di dalam halaman, rumput liar tumbuh tinggi, menutupi sebagian jalan setapak. Ada bangkai mobil ambulans di sudut, karatan, dengan kaca pecah dan pintu yang terlepas. Ardi menyorotkan senter ke arah pintu utama, rumah sakit pintu ganda besar, dari kayu tebal. Kini menganga sedikit, seperti menantang siapapun untuk masuk. Detak jantungnya bertambah cepat. Ia mengangkat kamera, mengambil beberapa foto, lalu menekan tombol rekam di voice recorder. Catatan 1, tanggal sekian, jam 10 malam. Aku akan masuk ke Rumah Sakit Harapan Baru untuk mencari arsip medis lama. Tempat ini menyeramkan, tapi aku harus coba. Ia mendorong pintu. Suara engsel berderit pelan, lalu kegelapan menyambutnya. Bau apak bercampur karat besi langsung menusuk hidung. Ruangan lobi luas, tapi berantakan. Kursi tunggu terbalik, meja resepsionis penuh debu, papan jadwal dokter jatuh ke lantai. Ardi melangkah pelan. Sinar senternya menelusuri dinding. Ada poster kesehatan yang warnanya sudah pudar, hampir tak terbaca. Di sudut, ada kursi roda tua, berdiri sendiri menghadap tembok, seperti menunggu seseorang. Hening, terlalu hening, tiba-tiba. Kering, suara bel kecil terdengar samar, seolah berasal dari dalam ruangan jauh di dalam rumah sakit. Ardi berhenti, menelan ludah. Pasti cuma besi jatuh, atau tikus, ia berbisik, mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu yang janggal. Bel rumah sakit seharusnya tidak bisa berbunyi lagi kan? Ia menggenggam senter lebih erat, lalu memutuskan untuk tetap melangkah. Setiap langkah menimbulkan gema, seakan-akan lantai itu memperingatkan agar ia segera keluar. Tapi Ardi tak peduli. Ia tahu, semakin jauh ia masuk, semakin dekat ia dengan jawaban. Namun, yang ia tidak tahu adalah bahwa rumah sakit itu juga sudah menunggunya. Dan sejak ia melangkah masuk, ia bukan lagi tamu. Ia adalah bagian dari rumah sakit itu. Ardi berdiri sejenak di tengah lobi, mendengarkan, sunyi, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar di balik masker tipis yang ia kenakan. Senter di tangannya bergetar pelan, karena ia menggenggam terlalu kencang. Langkahnya kemudian mengarah ke koridor utama. Dinding panjang dipenuhi cat mengelupas, bercak hitam kelembapan, dan sesekali
grafiti liar dari pengunjung nekat sebelumnya. Namun, berbeda dari coretan-coretan biasa, ada beberapa simbol aneh di dinding. Lingkaran besar dengan tanda silang di tengahnya, seperti simbol medis yang dipelintir. Di bawahnya ada tulisan samar, "Mereka masih di sini." Ardi menelan ludah. Simbol kultus atau vandalisme remaja iseng, pikirnya. Ia terus berjalan. Di kanan kiri koridor, ada ruang periksa, ruang administrasi, dan kamar dokter yang pintunya sudah terbuka setengah. Ardi melirik ke dalam salah satunya. Ruangan itu dipenuhi berkas berserakan di lantai. Lemari arsip roboh, kertas berwarna coklat kusam beterbangan, dan ada meja kayu dengan kursi yang masih tegak. Ia mendekat, mengambil salah satu kertas. Tulisannya hampir tidak terbaca, tinta sudah luntur. Tapi ada beberapa kata yang masih jelas. Subjek, uji coba, tahap akhir alis Ardi, Menggorniet. Ini bukan sekadar rumah sakit umum. Kayaknya mereka melakukan eksperimen medis di sini. Ia segera menaruh kertas itu ke dalam map kecil di tasnya. Bukti skripsi yang bagus, pikirnya. Tapi sebelum ia sempat keluar dari ruangan, terdengar suara kecil dari lorong. Klik, klik, klik. Suara itu terdengar seperti langkah sepatu pelan, tapi ritmenya tidak wajar. Seperti menyeret kaki. Ardi menahan napas. Ia mematikan senternya sejenak, membiarkan kegelapan total menyelimuti. Jantungnya berdetak keras. Suara itu semakin dekat. Namun, begitu ia menyalakan senter kembali, lorong kosong. Tak ada siapapun, halusinasi. Mungkin cuma suara bangunan tua, katanya, berusaha tenang. Tapi dalam hati, bulu kuduknya berdiri. Ia keluar dari ruangan itu, berjalan lebih cepat. Koridor bercabang menjadi dua. Kiri menuju ruang rawat inap, kanan menuju ruang operasi. Nalurinya mengatakan ke kanan, karena arsip penting biasanya tersimpan dekat ruang operasi. Saat ia melangkah ke arah kanan, ia tiba-tiba mencium bau aneh. Bukan sekadar apek atau jamur. Bau itu mirip darah bercampur obat bius. Bau yang seharusnya hanya ada di rumah sakit aktif. Bukan bangunan terbengkalai 2 dekade. Ardi berhenti, menutup hidungnya, tapi bau itu semakin kuat. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang baru saja disayat di dekat sana. Ia melangkah lebih hati-hati. Koridor makin sempit. Lampu neon di langit-langit sebagian besar pecah. Tapi satu lampu di ujung lorong berkedip-kedip, memancarkan cahaya pucat. Ardi menyorotkan senter ke sekeliling. Di dinding ada bekas goresan panjang, seperti cakaran. Beberapa bekasnya dalam, menembus lapisan cat sampai ke beton. Seakan ada seseorang atau sesuatu yang berusaha keluar. Tiba-tiba, krek, suara keras terdengar dari balik salah satu pintu ruang rawat. Seperti ranjang besi digeser paksa. Ardi mundur beberapa langkah. Tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk mengintip. Ia membuka pintu itu perlahan. Ruangan di dalam gelap. Tapi dengan bantuan senter ia bisa melihat ranjang-ranjang berkarat berbaris. Beberapa masih ada ikatan kulit di sisinya, seperti dipakai untuk menahan pasien. Di sudut, ada boneka perawat kecil, lusuh, wajahnya terbakar setengah. Ardi hampir menutup pintu, ketika tiba-tiba duk, 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 suara ketukan keras terdengar dari bawah salah satu ranjang. Ardi terdiam, tubuhnya kaku. Senter diarahkan ke bawah ranjang. Gelap. Hanya debu dan noda coklat tua di lantai. Siapa di sana? Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, tapi ketukan itu berubah. Dak, dak, duk. Lalu sebuah suara lirih keluar. Suara yang membuat darahnya beku. Dok, tolong. Operasi belum selesai. Ardi menjatuhkan map yang ia bawa. Lalu berlari keluar ruangan. Napasnya memburu. Ia tak peduli lagi soal bukti skripsi. Ia hanya ingin keluar. Tapi saat ia kembali ke koridor utama, ia sadar sesuatu. Jalannya tidak sama lagi. Lorong yang seharusnya lurus, kini berbelok aneh, seperti berubah bentuk. Pintu yang ia lewati tadi hilang. Rumah sakit itu hidup. Ardi panik. Ia berlari ke arah yang ia kira pintu keluar. Tapi malah sampai di sebuah ruang besar dengan pintu bertuliskan, "Ruang operasi utama. Dilarang masuk." Pintu itu tertutup rapat dengan rantai besi. Tapi dari celahnya, keluar cahaya putih redup, dan suara mesin berdengung, seperti suara alat medis yang masih berfungsi. Ardi mendekot, menempelkan telinganya ke pintu. Ia mendengar bisikan-bisikan samar. "Subjek baru, siap." Operasi lanjutkan. Mata Ardi melebar. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh rantai. Anehnya, rantai itu panas,
seperti baru saja ditempa. Tiba-tiba, suara logam bergemerincing. Rantai itu terlepas sendiri, jatuh ke lantai. Pintu ruang operasi perlahan terbuka, menimbulkan derit panjang. Cahaya putih menyilaukan keluar dari dalam. Ardi mengangkat tangannya untuk menutupi mata. Saat cahaya itu mereda, ia melihat ruangan operasi tua dengan meja bedah di tengahnya. Peralatan berkarat tergantung di samping. Gergaji, pisau bedah, tang besi. Tapi yang membuat Ardi nyaris pingsan adalah sosok di atas meja itu. Seorang pasien, tubuhnya kurus kering, kulitnya pucat kebiruan, dengan mata terpejam. Tapi dadanya naik turun, masih bernapas. Ardi terpaku. Astaga! Ini nggak mungkin. 20 tahun rumah sakit ini ditutup. Pasien itu tiba-tiba membuka mata. Matanya putih seluruhnya, tanpa bola hitam. Bibirnya bergerak pelan. Dokter, kau akhirnya datang. Ardi terhuyung mundur. Tubuhnya gemetar. Suara pasien itu bergema di seluruh ruangan. Meski mulutnya hanya bergerak sedikit. Dan sebelum Ardi sempat lari, pintu di belakangnya menutup keras. Berak, kini ia terjebak di dalam ruang operasi terlarang itu. Pintu ruang operasi tertutup rapat di belakangnya. Ardi menoleh panik, mencoba menarik gagang, tapi sia-sia. Pintu itu seakan menyatu dengan dinding. Napasnya memburu. Ia menoleh kembali ke meja operasi. Pasien pucat yang tadinya diam kini bergerak. Tubuhnya kaku, seolah-olah otot-ototnya ditarik dengan tali. Kedua lengannya terangkat. Rantai di pergelangan berbunyi krek, krek, seperti sedang berkarat saat dipaksa. Tidak mungkin. Ini tidak nyata, Ardi berbisik. Tapi tubuhnya tak mau berhenti gemetar. Pasien itu mendongak, mulutnya terbuka. Dari tenggorokannya keluar suara aneh, gabungan antara erangan sakit dan teriakan tercekik. Dukti. Ardi mundur hingga punggungnya menabrak rak instrumen. Beberapa peralatan jatuh, menimbulkan dentingan logam yang nyaring. Gergaji karatan, pisau bedah tumpul, serta tang besi bergelinding ke lantai. Tiba-tiba lampu gantung di atas meja menyala terang. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan. Dari balik cahaya itu, sosok lain muncul. Seorang pria mengenakan jas dokter putih yang penuh noda merah kecoklatan. Wajahnya tirus, matanya cekung, bibirnya pucat kebiruan. Ia memakai masker bedah yang robek di bagian mulut, menyingkap gigi hitamnya. Di tangannya tergenggam pisau bedah berkilat meski penuh karat. Selamat datang, dokter baru. Ucapnya dengan suara parau tapi tenang, seolah-olah menyambut kolega lama. Ardi membeku. Siapa kau? Sosok itu mendekat. Langkahnya lambat tapi mantap. Sepatu putihnya berbunyi tap, tap, tap di lantai keramik yang retak. Aku adalah kepala dokter di rumah sakit ini. Dan kau adalah penggantiku. Ardi menggeleng keras. Aku bukan dokter di sini. Aku hanya mahasiswa. Sosok itu berhenti tepat di depan meja operasi. Menatap pasien yang masih bergerak kejang. Pasien kami masih menunggu. Percobaan terakhir belum selesai. Kau datang tepat waktu. Pasien di meja tiba-tiba menjerit panjang. Suara itu menusuk telinga, membuat Ardi hampir jatuh berlutut. Jeritan itu bukan sekadar suara manusia, tapi seperti seruan puluhan orang bercampur menjadi satu. Ardi menutup telinga, tapi suara itu menembus pikirannya. Dalam sekejap, ia melihat kilasan aneh di kepalanya. Kilasan ruang operasi penuh dokter dengan wajah kosong. Pasien terikat, menangis, berteriak minta tolong. Jarum suntik raksasa yang menusuk tubuh. Dan seorang dokter yang tertawa sambil menulis catatan. Ardi teringga menatap sosok di depannya. Kau yang melakukan semua ini? Dokter itu tersenyum samar lalu mendekot. Ilmu pengetahuan butuh pengorbanan. Mereka hanyalah subjek. Dan kini, kau akan melanjutkan pekerjaanku. Ardi mundur. Tangannya meraih salah satu instrumen di lantai sebuah pisau bedah. Tangannya gemetar saat mengangkatnya. Jangan mendekat. Dokter itu tertawa pelan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan. Seperti suara dari speaker tua yang rusak. Kau pikir bisa melawanku dengan mainan itu? Pisau ini sudah menelan lebih banyak jiwa daripada yang bisa kau hitung. Tiba-tiba pasien di meja bangkit setengah badan. Rantainya terlepas begitu saja. Ia menoleh ke Ardi. Matanya yang putih bergetar, lalu berteriak. Selesaikan operasinya, dokter. Ardi berteriak kaget dan menjatuhkan pisaunya. Ia berlari ke sudut ruangan, mencoba mencari pintu keluar lain. Tapi dinding ruangan seolah berubah. Jendela yang tadinya tertutup papan, kini menunjukkan bayangan pasien.
pasien berdiri di luar. Puluhan, mungkin ratusan, pasien. Wajah mereka rusak, tubuh mereka penuh luka operasi, beberapa kepalanya terbelah, sebagian lagi tanpa mata. Mereka berdiri diam, menatap ke dalam ruangan. Ardi membeku. Tuhan, apa yang terjadi di tempat ini? Dokter itu mendekat, meraih pisau bedah dari lantai dengan gerakan tenang. Ia mengangkatnya, lalu menunjuk Ardi. Ambil instrumenmu, dokter baru. Pasien tidak suka menunggu. Ardi berlari ke arah pintu. Ia menabraknya berulang kali, tapi pintu itu tak bergeming. Dari belokong, suara langkah dokter semakin mendekat. Tap, tap. Tiba-tiba, lampu di ruangan mati total. Jelek, gulita. Ardi panik, mencari-cari senter di sakunya. Begitu dinyalakan, ia menyorot ke depan. Dokter itu hilang, tapi tepat di hadapannya, pasien yang tadi terbaring kini berdiri. Tubuhnya kaku, wajahnya setengah hancur, darah mengering di pipi. Ia mengangkat tangannya yang gemetar dan meraih pundak Ardi. Senter Ardi jatuh ke lantai. Sinarnya menyorot ke dinding. Di dinding itu, dengan darah segar, muncul tulisan besar. Kau tidak bisa keluar. Ardi menjerit sekuat tenaga. Dan dari kegelapan, suara dokter kembali terdengar. Dekat sekali di telinganya. Operasi baru saja dimulai. Jeritan Ardi menggema di ruang operasi. Tubuhnya bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipis, sementara pasien di depannya masih mencengkeram pundaknya. Namun, sesaat kemudian, genggaman itu mengendur. Pasien itu menunduk, lalu berbisik dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Selamatkan kami. Ardi, kata-kata itu terdengar begitu manusiawi, berbeda dari teriakan menyeramkan sebelumnya. Ia menatap mata putih pasien itu. Meski kosong, ada sesuatu yang bergetar di dalamnya. Seolah-olah roh asli, orang itu masih terperangkap di balik semua penderitaan. Tiba-tiba, cahaya lampu gantung di atas meja kembali menyala. Dokter itu berdiri di seberang ruangan, menatap Ardi dengan mata penuh amarah. Jangan dengarkan mereka. Mereka hanyalah sisa-sisa kegagalan eksperimen. Kau harus meneruskan tugasmu. Ardi menggeleng keras. Kau bukan manusia lagi. Kau yang membuat semua ini ya. Semua pasien ini korbanmu. Dokter itu tertawa kering. Korban? Tidak. Mereka adalah pionir. Tubuh mereka lemah. Jiwa mereka rapuh. Aku hanya memperbaiki kelemahan manusia. Membawa mereka ke tahap evolusi berikutnya. Ardi terperangah. Dengan menyiksa mereka. Dengan operasi ilegal. Dokter itu mendekat. Wajahnya tampak lebih jelas. Kulitnya pucat seperti mayat. Urat-urat hitam terlihat di bawah permukaan. Matanya berwarna merah kusam, seperti bara yang hampir padam. Dunia luar tidak mengerti. Mereka menutup rumah sakit ini. Mereka menyebutku monster. Padahal, aku sudah begitu dekat. Hampir berhasil. Berhasil apa? Ardi menantang, meski suaranya bergetar. Dokter itu mendekat lebih jauh, hingga jaraknya hanya beberapa langkah. Mengalahkan kematian. Kata-kata itu bergema, membuat Ardi merinding. Ia menoleh ke pasien-pasien di luar jendela. Tiba-tiba ia mengerti, semua makhluk itu masih hidup. Atau setidaknya setengah hidup. Hasil eksperimen dokter gila ini, makanya mereka tidak bisa pergi. Gumam Ardi. Mereka tidak mati, tapi juga tidak hidup. Dokter itu tersenyum tipis. Tepat sekali. Mereka adalah abadi. Dan sekarang, kau akan melanjutkan pekerjaanku. Kau punya ilmu. Kau punya niat. Kenapa kau pikir kakimu membawamu ke sini? Rumah sakit ini memilihmu. Ardi menggertakkan gigi. Aku bukan bagian dari ini. Namun, sebelum ia bisa bergerak, ruangan bergetar keras. Lampu berkedip cepat. Rak instrumen bergoyang. Dan dari dinding keluar suara ratusan bisikan. Bisikan pasien, jeritan, tangisan. Semuanya bersatu. Bebaskan kami. Dokter itu memenjarakan kami. Hancurkan dia. Ardi memegangi kepalanya. Suara itu terlalu keras, seperti menembus tulang. Ia berlutut, nyaris pingsan. Dokter itu melangkah mendekat dengan tatapan murka. Cukup, mereka hanya ilusi penderitaan. Aku yang memberimu jalan. Ia mengangkat pisau bedah, mengarahkannya ke Ardi. Ambil ini, lanjutkan eksperimen. Atau kau akan menjadi salah satu dari mereka. Ardi menatapnya, lalu menoleh ke pasien yang masih berdiri di sampingnya. Pasien itu kembali berbisik, kali ini lebih jelas, ruang bawah tanah. Hancurkan.
Sumbernya. Ardi terkejut. Sumber? Pasien itu mengangguk lemah, lalu tiba-tiba tubuhnya roboh ke lantai, membusuk dalam sekejap, meninggalkan hanya pakaian lusuh dan bekas darah hitam. Dokter itu meraung marah. Kau tidak boleh tahu. Kau milikku sekarang. Ardi spontan meraih salah satu instrumen sebuah tang besi besar dan melemparkannya ke arah lampu gantung. CRASSH, cahaya padam. Ruangan kembali gelap. Dalam kekacauan itu, Ardi berlari ke sisi ruangan, meraba dinding mencari jalan keluar. Tangannya menyentuh sesuatu, sebuah pintu kecil tersembunyi di balik lemari tua. Dengan tenaga panik, ia mendorongnya terbuka. Di balik pintu itu, sebuah tangga menurun ke bawah tanah. Diselimuti kegelapan pekat dan bau busuk menusuk. Tanpa pikir panjang, Ardi berlari menuruni tangga. Di belakangnya terdengar teriakan dokter. Tidak ada jalan keluar. Kau milikku, Ardi. Tangga itu terasa tak berujung. Namun akhirnya, Ardi sampai di ruang bawah tanah. Suasana di sana lebih mengerikan. Dinding dipenuhi toples kaca raksasa berisi cairan keruh. Dan di dalamnya ada tubuh manusia. Beberapa masih utuh. Denggen salang. Selang menusuk tubuh. Beberapa lagi hanya potongan, kepala, tangan, organ dalam. Mata mereka terbuka, mengikuti Ardi kemanapun ia melangkah. Ardi hampir muntah. Astaga, ini eksperimen gila. Di tengah ruangan, ada sebuah mesin besar dengan tabung kaca. Cairan merah gelap mendidih di dalamnya. Dan dari tabung itu keluar kabel-kabel menuju tubuh-tubuh di sekitar. Mesin itu berdengung, seolah-olah hidup. Dan di layar mesin tua itu muncul kata-kata samar. Proyek Immortalitas aktif. Ardi ternganga. Jadi inilah sumbernya. Mesin ini yang mengikat roh pasien, memaksa mereka tetap hidup dalam penderitaan. Suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Hancurkan mesin itu. Bebaskan kami. Ardi menatap sekeliling, lalu melihat sebuah tuas besar di samping mesin. Tangannya gemetar. Jika ia menariknya, mungkin semua akan berakhir. Tapi, bagaimana kalau justru membunuhnya juga? Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari tangga. Dokter itu turun, membawa cahaya lampu minyak. Matanya menyala merah menyala. Wajahnya dipenuhi amarah. Berani-beraninya kau menyentuh karyaku, raungnya. Ardi menatapnya, lalu menoleh ke mesin. Keputusan harus dibuat. Ardi berdiri kaku di depan mesin raksasa itu. Dengungannya semakin keras, seperti detak jantung logam yang hidup. Cairan merah ditabung mendidih, menghasilkan gelembung-gelembung besar yang meletus dengan suara aneh. Di sekitarnya, ratusan toples kaca berisi tubuh-tubuh pasien bergetar pelan. Mata mereka terbuka lebar, menatap penuh harap. Bisikan memenuhi ruang bawah tanah. Bebaskan kami, hancurkan mesinnya. Namun suara lain ikut menyusup, lebih dalam, seperti berbicara langsung ke kepalanya. Suara dokter. Kalau kau hancurkan mesin ini, mereka semua mati. Kau pun mati. Tapi jika kau melanjutkan eksperimen, kau akan menguasai rahasia kematian. Kau bisa menyelamatkan ribuan orang di luar sana. Ardi menatap tuas besar di sisi mesin. Tangannya terulur, lalu berhenti di udara. Keringat dingin menetes, jantungnya berpacu liar. Tidak, aku bukan pembunuh. Aku juga bukan penerusmu, desisnya. Dokter itu muncul dari tangga, membawa pisau bedah berkilat. Wajahnya tampak lebih menyeramkan. Urat-urat hitam menjalar ke seluruh wajah. Kau tidak punya pilihan, raungnya, lalu berlari ke arah Ardi. Dalam detik itu, Ardi menarik tuas dengan sekuat tenaga. Jira atraka, mesin bergetar hebat. Alarm tua berbunyi, lampu-lampu merah menyala, dan tabung-tabung kaca mulai retak. Cairan merah memercik, menimbulkan bau logam dan daging terbakar. Pasien-pasien di dalam toples berteriak bersamaan. Suara mereka melengking, bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan kebebasan. Tubuh mereka perlahan hancur menjadi abu, tapi wajah mereka tersenyum lega. Dokter itu meraung marah. Tidak, kau menghancurkan segalanya. Ia melompat ke arah Ardi, tapi sebelum pisaunya menyentuh, mesin itu meledak. Cahaya putih menyilaukan memenuhi ruangan, disertai suara seperti ribuan bisikan sekaligus. Ardi merasakan tubuhnya ringan, seperti melayang. Ia membuka mata dan menemukan dirinya berdiri di lorong rumah sakit yang gelap. Tidak ada mesin, tidak ada pasien, hanya koridor kosong yang berdebu. Ia menoleh ke belakang. Tangga bawah tanah hilang. Tembok polos berdiri menggantikannya. Apakah semuanya mimpi? Gumamnya. Tapi suara lirih terdengar dari telinganya.
Suara seorang pasien. "Terima kasih, dokter baru." Ardi membeku. "Apa maksudmu?" Bayangan samar muncul di kaca jendela lorong. Bayangan seseorang mengenakan jas dokter putih. Ia mendekat, tapi saat Ardi melihat jelas, wajah di balik bayangan itu adalah wajahnya sendiri. Ardi terperangah, mundur ketakutan, tangannya gemetar. Lalu ia sadar sesuatu. Tangannya kini berlumuran darah. Bukan darahnya, tapi darah orang lain. Senter di sakunya jatuh ke lantai, menyala sendiri. Di cahaya redupnya, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di sepanjang lorong, pasien-pasien berdiri diam, menunduk padanya. Wajah mereka bukan lagi menyeramkan, tapi penuh penghormatan. Seolah-olah mereka mengakuinya. Ardi terhuyung. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku bukan." Bisikan bergema di seluruh ruangan. Kali ini satu suara bulat. "Selamat datang, Dokter Ardi." Ardi menjerit, berlari sekuat tenaga menuju pintu utama rumah sakit. Anehnya, pintu itu terbuka dengan mudah kali ini. Ia keluar, terengah-engah, hampir menangis lega saat merasakan udara malam yang dingin menyentuh kulitnya. Namun begitu ia menoleh ke belakang, rumah sakit itu tampak berbeda. Tidak lagi terbengkalai, melainkan berdiri megah dengan lampu-lampu terang menyala di setiap jendela. Dari dalam terdengar suara mesin, langkah perawat, dan pasien yang berbicara. Rumah sakit itu hidup kembali. Ardi jatuh berlutut, menatap ngeri. Dan di papan nama besar di gerbang, ia membaca tulisan baru yang membuat darahnya berhenti mengalir. Rumah Sakit Harapan Baru Kepala Dokter, Dr. Ardi Pratama. Tangannya gemetar. Ia menutup wajah, berusaha menyangkal. Tapi suara dokter tua itu kembali terdengar di kepalanya. "Tenang, penuh kemenangan. Kau tidak menghancurkan eksperimenku. Kau menyempurnakannya." Beberapa minggu kemudian, warga kota mulai berbisik. Ada rumah sakit lama yang katanya kembali beroperasi. Mereka melihat pasien-pasien dibawa masuk dengan ambulans baru. Anehnya, tidak ada satupun yang keluar lagi. Dan di malam-malam tertentu, orang yang lewat di depan rumah sakit itu bersumpah melihat seorang dokter muda berdiri di jendela lantai 2, menatap lurus ke jalan dengan mata merah menyala.